Sahabat Rema terkasih, tanggal 5 Juli 2021 adalah Senin Pekan Biasa ke-14. Bahan renungan mengacu dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26 dengan tema memaknai setiap peristiwa secara positif. Beberapa tahun lalu, ketika saya sedang berdiri dalam antrian di bandara yang cukup panjang, tiba-tiba seorang ibu berusia sekitar 50 tahunan dengan penampilan mewah menerobos antrian, lalu berdiri di antrian paling depan. Melihat ulah si ibu itu, beberapa orang yang berdiri dalam antrian di belakangnya pada mengomeli si ibu tadi. Namun sayang, si ibu tadi tidak mempedulikan semua omelan dari orang-orang yang merasa diserobot antreannya. Melalui Injil hari ini, masing-masing dari kita bisa mencoba menempatkan diri sebagai kepala rumah ibadat yang meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, lalu meletakkan tangannya pada anaknya supaya hidup. Ketika tiba-tiba ada wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun datang kepada Yesus agar beroleh kesembuhan, maka ada dua macam reaksi bertolak belakang yang bisa muncul. Pertama, mengomeli atau menyalahkan perempuan yang tidak mau mengantre untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Sebab dari interaksi wanita itu bisa jadi Yesus tidak tiba pada waktunya untuk menyembuhkan anaknya. Kedua, berterima kasih pada wanita itu karena telah menguatkan imannya. Setelah melihat bahwa hanya dengan menjamah jubah Yesus, perempuan itu bisa sembuh, maka kepala rumah ibadat menjadi lebih percaya bahwa Yesus pasti bisa juga menghidupkan anaknya. Dari dua reaksi bertolak belakang yang muncul, kita bisa belajar bahwa sudut pandang dari suatu peristiwa adalah hal yang penting. Berdasarkan kisah Injil hari ini, apabila si kepala rumah ibadat menggunakan sudut pandang atas kepentingan dirinya sendiri, maka reaksi nomor satu yang akan muncul. Namun apabila sudut pandang peristiwa didasarkan pada rencana dan kehendak Allah, maka reaksi nomor dua lah yang akan muncul. Rencana Allah untuk menyelamatkan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan wanita yang sudah berusia 12 tahun yang mengalami kematian. Wanita yang menjadi najis karena pendarahan dan wanita yang menjadi najis karena kematiannya. Ingat, bagi orang Yahudi, menyentuh jenazah adalah najis. Namun pada akhirnya kedua wanita itu sama-sama dijadikannya sebagai wanita yang hidup normal. Semoga melalui renungan hari ini kita semakin mampu memaknai setiap peristiwa secara positif. Kita semakin terbuka atas sudut pandang, rencana dan kehendak Allah dalam menghadapi setiap peristiwa yang kita hadapi. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.